Selamat pagi, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dewi Nurul Makabah, spesialis paru. Di sini kita akan membahas bagaimana Anda tahu jika terkena coronavirus. Semua orang pasti panik ya, kita kena nggak sih? Gimana kita harus menanggulangi, gimana kita harus bersikap. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa sih coronavirus itu. Jadi coronavirus itu adalah virus ya, balik lagi virus itu bukan makhluk hidup. Jadi virus itu dia bisa aktif atau inaktif. Dia aktif kalau masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, si corona ini pertama penyebarannya dari hewan ke manusia. Nah, sekarang transmisinya ternyata bisa dari manusia ke manusia. Di dalam tubuh kita yang paling berbahaya bila coronavirus ini akan menyebabkan pneumonia. Nah, pneumonia sendiri itu apa? Pneumonia adalah radang pada paru-paru yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Nah, yang bisa terkena pneumonia ini ada anak, dewasa, dan lanjut usia. Gejala klinis dari coronavirus, kapan kita bisa curiga kalau kita terkena corona? Pertama, ternyata kalau pneumonia pada coronavirus ini yang lebih banyak timbul gejala adalah demam. Jadi kalau kita ada demam lebih dari 38 derajat, kemudian tidak membaik dengan pemberian anti demam seperti paracetamol, kita bisa curiga ke arah situ. Ditambah dengan gejala batuk, lemah, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan ada gejala sesak nafas. Bagaimana cara penularan dari coronavirus? Pertama, ada penularan langsung dan tidak langsung. Kalau penularan langsung itu dia bisa dari droplet. Droplet misalnya pasien batuk atau bersin, jadi tetesan langsung dari pasien coronavirus. Tidak langsung seperti misalnya menyentuh benda atau permukaan yang ada virus di atasnya, kemudian kita menyentuh mulut, hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Itu yang paling bahaya. Terus hebatnya si corona ini, kalau virus yang lain dia tidak bisa bertahan di udara itu lama. Nah, ternyata dari penelitian si coronavirus bisa bertahan di udara kurang lebih 3 jam. Kemudian di kardus atau bahan-bahan kertas itu bisa sampai 24 jam. Di plastik 3-5 hari, tembaga, aluminium itu dia bisa 3 hari. Jadi kenapa dia penularannya cepat banget? Karena dia bisa bertahan di luar host itu lama sekali. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin cuci tangan. Kelompok beresiko yang perlu dipantau. Siapa-siapa aja yang harus melakukan karantina, siapa-siapa aja yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah orang tanpa gejala. Apa itu orang tanpa gejala? Orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, gejala klinis seperti di atas, tapi ada kontak erat dengan pasien corona positif. Jadi misalnya ada adiknya kena corona, terus kakaknya atau bapak ibunya itu dia berada dalam satu rumah yang sama tapi tidak ada gejala. Nah, itu masuk dalam kategori OTG. Itu yang harus diperhatikan. Mereka juga tetap harus melakukan isolasi mandiri. Kemudian yang kedua ada ODP. Jadi orang dalam pemantauan itu ada 2 kriteria. Yang pertama, apabila demam lebih dari 38 dan ada gejala gangguan sistem pernafasan seperti misalnya batuk, pilek, sesak, nyeri tenggorokan, dan ada riwayat perjalanan ke negara atau daerah transmisi lokal. Yang kedua, bila ada gejala gangguan sistem pernafasan 14 hari sebelum kontak dengan pasien COVID. Jadi ada 2 ya, yang pertama dia ada gejala dan ada riwayat perjalanan 14 hari. Yang kedua gejala plus kontak dengan pasien COVID. Yang ketiga ada namanya PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu apa? Ada 3 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, gejala berat plus riwayat perjalanan ke negara atau area dengan transmisi lokal. Terus yang kriteria kedua, gejala 14 hari dan kontak dengan pasien positif. Yang ketiga, gejala berat
tanpa ada riwayat penyakit sebelumnya, meskipun dia tidak ada perjalanan, meskipun dia tidak ada kontak dengan pasien COVID. Jadi tiba-tiba aja dia tiba-tiba sesak berat, tiba-tiba gejala berat, nah kita bisa curiga itu PDP. Kita bingung nih, misalnya saya kemarin ke pasar terus ada pasien PDP deket-deket saya, habis itu saya kena nggak ya? Nah itu yang harus kita perhatikan. Kita harus tahu apa itu definisi kontak erat. Jadi kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam satu ruangan, dia bercakap-cakap dengan radius kurang dari 1 meter dengan pasien positif. Jadi kalau cuman ketemu aja di pasar, ketemu di supermarket dan itu kurang dari 1 menit, itu tidak masalah, itu bukan kontak erat. Ya, yang harus kita perhatikan ada kontak erat resiko rendah dan ada kontak erat resiko tinggi. Kontak erat resiko rendah itu kalau kita kontak erat dengan pasien dalam pengawasan. Jadi kalau cuman pasien PDP kita masuk kontak erat resiko rendah. Kalau kontak erat resiko tinggi apabila kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Ada hal-hal penting yang harus dicegah untuk menghindari COVID-19. Jadi yang pertama adalah cuci tangan. Harus rajin-rajin cuci tangan. Kalau misalnya nggak punya hand sanitizer gimana dok? Nggak apa-apa, yang penting ada sabun. Jadi misalnya kita bisa bawa refillan sabun, kita bisa bawa kemana-mana kalau kita nggak punya hand sanitizer. Yang penting cuci tangan dengan air mengalir paling tidak 20 detik. Kemudian misalnya kita pulang dari bepergian, ya langsung mandi, jangan ditunda. Jadi langsung sebelum masuk rumah, sebelum ngapa-ngapain kita mandi dulu. Kemudian bersihkan area-area yang sering kita pegang, misalnya meja, terus gagang pintu, perabotan yang lain seperti kursi dan lain-lain. Bekerja, belajar dan beribadah di rumah seperti halnya kita lakukan karantina mandiri. Di rumah tetap jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain dan hindari kerumunan. Jadi misalnya terpaksanya harus keluar rumah nih, harus belanja. Ya paling tidak di supermarket atau di pasar kita lakukan physical distancing minimal jarak 1 meter dari orang lain. Dan misalnya tidak punya kendaraan pribadi, menggunakan bus atau kereta, ya paling tidak harus ada jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Diusahakan untuk tidak berjabat tangan, diusahakan untuk menggunakan masker bila sakit atau berada di tempat umum. Dan yang satu yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan kekebalan tubuh, karena virus ini adalah self-limiting disease. Artinya apa? Virusnya itu pasti kalah kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang baik? Yang pertama, olahraga. Yang kedua, asupan nutrisi yang seimbang. Yang ketiga, tidak merokok dan boleh menambah dengan suplemen vitamin yang antioksidan atau kaya vitamin C, itu juga bisa. Kemudian apabila batuk bagaimana? Nah, jangan lupa etika batuk dan bersin itu harus tetap dijaga. Yang pertama, bila batuk berarti harus menggunakan masker. Yang kedua, bila batuk harus tutup mulut dan hidung. Kalau misalnya tidak ada tisu atau tidak ada kamar mandi, ya gunakan lengan dalam. Jadi seperti ini ya. Terus tisu harus segera dibuang dan setelah batuk harus segera cuci tangan. Isolasi mandiri. Apa sih isolasi mandiri itu? Apa yang harus diperhatikan? Jadi meskipun kita memberitahu kita harus isolasi mandiri, kita harus paham dulu bagaimana cara melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, alat makan, alat mandi harus terpisah. Jadi kita menggunakan alat makan kita sendiri, menggunakan alat mandi kita sendiri. Kemudian kalau bisa kamar mandi harus terpisah. Kalau misalnya tidak punya 2 kamar mandi, ya sudah, kamar mandi yang sama bisa digunakan, tapi itu tadi alat mandi harus terpisah. Kemudian bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, terutama daerah yang sering disentuh. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Dan keadaan fisik harus dilaporkan ke petugas kesehatan setempat. Jadi kalau misalnya puskesmas, ya harus ada kontak yang bagus terhadap mereka. Gunakan masker selama masa isolasi diri. Yang terakhir, hindari stres dan tetap optimis. Olahraga, lakukan hobi, kemudian sering berkomunikasi. Sekarang kan zamannya
sosial media, bisa menggunakan video call, rajin-rajin untuk membaca dan lakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Itu juga salah satu cara untuk menghindari stres. Yang terakhir, pelaksanaan rapid test. Kapan kita melakukan rapid test? Butuh nggak sih kita rapid test? Butuh nggak semua orang melakukan rapid test? Tidak. Rapid test hanya ditujukan kepada orang yang punya kontak erat dengan pasien corona positif. Dan rapid test itu hanya untuk melihat antibodi tubuh kita terhadap virus itu sendiri. Jadi untuk melihat kita ada antibodi nggak sih sama virus. Jadi belum tentu bila rapid testnya itu negatif atau rapid test positif kita terkena coronavirus. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia.